masa kita ninggalin Allah? Berarti kita tidak termasuk orang yang bersyukur. Karena ujian itu, nikmat itu bukan hanya ketika kita dikasih kesenangan saja. Ketika dikasih kesenangan orang lupa ya. Bahkan kadang ketika dikasih ujian yang berat, ada sebagian orang yang putus asa, ada sebagian orang yang tetap taat kepada Allah. Maka habli minallah, habli minannas. Bahkan di dalam Quran surat, ini sudah dihafal sama ibu-ibu, surat Ibrahim. Besok-besok kalau ngaji kita buka Quran ya Bu ya. Baca Qurannya. Di surat Ibrahim. Boleh dibuka kalau ada handphonenya, kan biasa ada aplikasi Quran tuh. Kalau nggak bawa Quran, besok-besok nih tasnya gede-gede, masukin Qurannya apa? Buat apa tuh tas? Buat isi kue. Kuenya udah habis, kita dibawain lagi sama Bu Duta. Bagaimana di surat Ibrahim? Surat Ibrahim itu surat ke-14. Surat ke-14 itu cari ayatnya, ayat ke-7. Ini sudah dihafal nih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat buat kita. Tapi jika kita tidak bersyukur atau mengkhianati itu, mengingkari, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, gak perlu nunggu bahagia dulu baru kita bersyukur Bu. Tapi ketika kita bersyukur, insya Allah itu yang bikin kita bahagia. Kasih sedikit, alhamdulillah. Banyak, apalagi dikasih sama suami 100.000. Beneran. Kalau sebulan kurang, Umi, sebulan 100.000 mah. Kalau sehari 100.000 mah alhamdulillah ya Bu ya. Irit-irit dah tuh 100.000 ya. Masaknya udah sayur asem, tempe goreng, sambal, udah enak banget itu Bu ya. Bu Rita lagi masak sayur asem nggak? Hujan-hujan gini ya Bu ya. Sayur asem, tempe, ikan asin, sambal, jadi lapar saya. Ya. Kalau dikasih 100.000 bersyukur, besok dikasih lagi 2 kali lipat. Amin. 2 kali lipat bersyukur, ditambahin lagi, kan gitu. Coba ketika dikasih 100.000 mulu Ini udah naik semuanya nih. Bawang naik, cabai naik, semuanya naik, sampai darah aja naik. Darah tinggi semuanya ya. Akhirnya ketika 100.000 ini yang tadinya nikmat jadi nggak nikmat. Nah, ya, maka bersyukur dulu, insya Allah bahagia, kan gitu. Itu yang pertama Allah tuliskan di dalam Quran. Lalu yang kedua, tadi kan suratnya Ibrahim ya, tentang rasa syukur. Surat ke-14 ayat 2. Ayat 7. Maaf. Ya. Lalu yang kedua, boleh ibu-ibu buka di surat Luqman. Surat Luqman itu surat ke-31 ayat 12. Sudah Bu, ada yang mau baca enggak? Sok yang baca bawa Quran dibaca. Ya, baca Bun. Apa-apa Bun, ini kita sama-sama lagi belajar semuanya. Yang walagot
telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, kan gitu ya. Uskur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Gak ngaruh juga Bu buat Allah. Allah tetap maha kaya kalau kita lupa bersyukur. Kayak sholat aja deh, kita sholat atau gak sholat ngaruh gak buat Allah? Tapi kita yang butuh, Allah mah gak butuh. Walaupun tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ya, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tujuan kita ibadah saja deh dan cari ridhonya Allah. Walaupun Allah ini gak butuh ibadah kita, tapi tetap kita diciptakan. Ketika Allah menciptakan kita sebelum alam dunia, Bu, kan kita tinggal nih sebelum alam dunia, kita tinggal di mana, Bu? Alam rahim. Sebelum kita tinggal di alam rahim, kita tinggal di mana? Mulai kesemutan. Yo, gak apa-apa disendiri, saya juga pernah ngerasain kesemutan, mah gak enak. Untung baru kesemutan, belum kegajahan. Senderin aja, diselojorin gak apa-apa, ya. Biar nikmat, nyantai aja udah, kita ngajinya nyantai, ya. Sampai mana tadi, semut apa gajah? Sebelum Allah ciptakan kita, kita tinggal di alam dunia, kita tinggal di alam rahim. Sebelum kita tinggal di alam rahim, sebelum ada di alam rahim, kita tinggal di alam mana? Alam ruh. Alam ruh, ruh kita belum punya mata, ruh kita belum punya telinga. Maka Allah nih di alam ruh ini ruh kita ada perjanjian dengan Allah. Allah bertanya kepada ruh kita, alastu birabbikum, apakah kamu nih meyakini aku nih jadi Tuhanmu? Kata Allah, tanya Allah kepada ruh kita. Dan ketika itu ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Ruh kita mengatakan, iya engkau Tuhan kami. Dan Allah bertanya lagi, jika nanti aku hidupkan engkau di dunia, di alam dunia, apakah engkau mau beribadah kepadaku? Dan ruh kita sanggup beribadah. Walaupun ketika itu gunung, ya nggak mau Bu, menanggung amanah yang besar ini, yang berat ini. Tapi kita, ruh kita ini menyanggupi kita akan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika setelah di alam ruh, kita di alam rahim, usia 4 bulan, 15 hari, usia 4 bulan biasanya nih Allah tiupkan nih ruh. Setelah dari alam rahim tadi, usia kandungan 4 bulan, ditiupkan ruhnya. Maka kenapa nih kalau dalam Islam ketika masuk bulan keempat nih, ya 4 bulanan nih ada syukuran, ya. Kalau punya uang panggil orang, pengajian, doa-doa. Kenapa? Karena di situ malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, akan kau ciptakan nih laki-laki atau perempuan? Bagaimana takdirnya? Bagaimana rezekinya, kematiannya, semua Bu. Ketika Allah tiupkan ruh tersebut, maka doa. Jangan ketika udah 7 bulanan, udah gede Bu, udah terbentuk, dia udah bisa dengar. Bahkan pendidikan seorang anak itu ketika dia sedang berada di dalam kandungan.
Ketika telinganya sudah bisa mendengar, tugasnya seorang ibu jangan jauh-jauh dari Quran. Dengerin anak baca Quran, diajak ngobrol nih Bu, anak akan dengar. Nah, Bunda mau baca Quran yuk, baca Quran yuk nak yuk, kan gitu. Nah, Bunda mau sholat, kalimat-kalimat ini supaya dia nggak asing nih dengernya. Quran, sholat. Nah, Bunda mau wudhu, diajak ngobrol, gitu. Karena terdidik anak-anak hafiz Quran, soleh-soleha dari di dalam kandungan itu, ibunya sudah mentarbiyah, sudah mendidiknya dari mulai kandungan, bukan ketika dia bisa mulai bicara, enggak, tapi di dalam kandungan diperdengarkan. Nah, Bunda mau sholat yuk, Nah, Bunda mau wudhu dulu nih, gitu. Diperkenalkan kalimat-kalimat itu, terus baca Quran ya. Ini. Maka begitu setelah kita lahir di dunia, baru disitulah tujuan tugas kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ketika disebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bu, maka baca balas apa tuh balasnya Bu? Nama Salim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas bin Malik, Rasul katakan, sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada hamba yang jika makan satu makanan dia memuji Allah karena makanan tersebut. Begitu juga ketika dia minum satu minuman, maka dia memuji Allah. Jadi Rasul nih Bu, kalau minum nih gini nih Bu, sunahnya ya Bu ya. Bilang aja saya haus. Ambil dicontohin Bu. Nih Rasul kalau minum nih gini, baca Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang disebut di hadis tersebut. 3 kali sebutkan. Jangan sholat aja Bu. Haus apa? Iya. Pelan-pelan. Ini tadi di hadis dikatakan ya. Setiap tegukan memuji Allah, dikasih nikmat. Kan kita kalau lagi aus banget ya Bu ya, karena satu tegukan tuh nikmat banget. Apalagi tambah memuji Allah. Kan gitu ya, ya Allah Bu, hati-hati keselah. Begitupun juga dengan makanan. Ketika makan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan alhamdulillah gitu. Ya ini supaya jadi berkah makanannya dan minumannya. Itu bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tahu nggak Bu, bersyukurnya Rasulullah itu keren banget. Cara bersyukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Ummu Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ya. Rasulullah suatu malam terbangun. Ketika bangun Rasulullah sholat 1000 rakaat hingga kakinya bengkak. Ummu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Bukankah engkau ini manusia yang maksum, gak punya dosa? Engkau kekasih Allah, gak punya dosa. Kenapa engkau harus sholat segitu lamanya hingga kakimu bengkak? Kegajahan apa kesemutan? Gak apa-apa Bu, sonjorin aja, udah nyantai aja. Gak apa-apa, malu dan nenek-nenek. Ya. Maka ketika Ummu Aisyah bertanya seperti itu, untuk apa engkau lakukan itu ya Rasulullah, sedangkan engkau manusia yang maksum, gak punya dosa. Satu malam
engkau sholat segitu banyaknya. Setiap hari. Ya, hingga setiap hari hingga kakimu bengkak. Apa jawab Rasul? Apakah aku tidak boleh bersyukur sebagai seorang hamba? Masya Allah ya Bu ya. Bersyukurnya sholat malam 1000 rakaat Bu. Coba kita Bu. Bangun malam kadang cuma numpang kamar mandi doang. Tidur lagi tarik selimut. Ini mah saya, ibu-ibu di sini mah enggak, insya Allah. Enggak beda. Apalagi hujan. Apalagi hujan tarik selimut enak ya Bu ya. Masya Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Daud, riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tidak termasuk bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka hal yang selalu harus kita ingat itu Bu, ingat kebaikan orang. Kalau kebaikan kita ke orang mah gak usah diingat-ingat deh. Ya, udah Allah pasti ingat kok. Allah pasti tahu kebaikan kita. Takutnya kalau kita ingat-ingat giliran kitanya pengen minta tolong, orang yang udah kita tolong dia nggak mau nolong kita, takutnya kita kecewa, ngungkit lagi. Benar-benar. Kan tiap bulan aku bantuin kamu, gimana sih? Ya, diungkit lagi nanti kecewa. Ya udah aja nggak usah ingat-ingat kebaikan kita sama orang, tapi ingat kebaikan orang dan berterima kasih. Kan gitu. Kenapa? Karena Allah yang maha baik, Allah akan balas kebaikan yang kita berikan kepada orang tersebut dengan lebih dari itu. Itu ya. Maka udah biarkan Allah yang mengingatnya. Kita ingat kebaikan orang saja dengan kita mengucapkan terima kasih. Hasan Al-Basri Bu pernah berkata nih, sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jika dia tidak mensyukurinya, maka dia akan mengubahnya dengan azab. Na'udzubillah. Ya, ini Masya Allah. Sampai sini ada yang mau tanya dulu enggak? Ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Ini dengan ikannya memang. Jadi saya tanya soalnya tadi itu apa ada yang ketinggalan juga tadi dia bilang temanya bersyukur dan tadi Umi bilang juga kita rujukannya. Nah yang tidak Umi sampaikan rujukan kitabnya itu apa? Apa Bu? Tadi temanya kan bersyukur. Umi ambil dari kitab rujukan. Dan saya ingin tahu rujukan Dalilu As-Sa'ilin. Oh baik, terima kasih. Dalilu As-Sa'ilin. Baik. Dalilu As-Sa'ilin. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya lagi Dalilu As-Sa'ilin. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man suni'a ilaihi marrufu faqala li fa'ilihi, barang siapa yang diperlakukan baik lalu dia mengatakan kepada si pelakunya, jazakallahu khairan, ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka kalau kita dikasih atau
ada yang berbuat baik sama kita bilang jazakallahu khairan, ya, semoga, artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka di sini dikatakan berarti dia telah memberikan penghargaan yang tinggi kepadanya. Ketika ada orang berbuat baik sama kita, kan biasanya kita terima kasih ya. Tidak ada artinya apa tuh, Bu? Ya hanya bahasa. Tetapi kalau kita mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan kepadamu, maka di sini dikatakan dia telah memberikan penghargaan tertinggi oleh orang tersebut, dan kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Karena nggak ada kebaikan yang sia-sia. Hal jazaul ihsani ila ihsan. Kebaikan itu kembali kepada kita lagi. Itu. Ya. Lalu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan yang terakhir, Bu. Ya, dari kisah bersyukur ini ada seorang sahabat dari Anas bin Malik meriwayatkan ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini pernah mengatakan, saya ingin sekali masuk masjid dan benar-benar melakukan sholat karena Allah dan benar-benar memuji Allah. Memuji Allah itu dengan benar-benar, Bu. Sholatnya pun benar-benar karena Allah, dengan pujian yang tidak pernah seorang pun memuji dengannya. Lalu ketika dia sholat dan duduk nih, ya, Ubay bin Ka'ab tadi, ketika Ubay bin Ka'ab duduk sholat dan duduk untuk memuji Allah, tiba-tiba ada suara keras di belakangnya. Ya, ada suara keras di belakangnya sambil berdoa. Ketika doa tersebut oleh Ubay bin Ka'ab didengar oleh Ubay bin Ka'ab, setelah itu Ubay bin Ka'ab ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal itu, bahwa ketika aku duduk di masjid, aku ingin sholat benar-benar sholat karena Allah, aku ingin memuji, benar-benar memuji Allah dengan pujian yang orang lain tidak pernah memujinya, ya. Maka ketika itu aku mendengar ada suara yang sangat keras dengan berdoa seperti ini. Maka Rasul katakan suara itu yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Nah, ini doanya. Yuk kita baca bareng-bareng doanya, ya. Kita baca doanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluhu. Ya Allah, milikmu lah segala puji. Ya Allah, milikmu lah segala
Allahumma lakal hamdu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, milikmu-lah segala puji. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ilahi firli ma madok min dambi. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu. Waqsimni min umri warzuqni a'mala zikya arda biha anna wa tub alayya fa anta tawwabur rahim. Ya Allah, jagalah aku dari usiaku dan berilah rezeki kepadaku dengan pekerjaan yang bersih yang Engkau ridho kepadaku, dan ampunilah aku karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah, ini adalah doanya malaikat Jibril ketika Ubay bin Ka'ab ini benar-benar dia ingin sholat karena Allah, dia ingin benar-benar memuji Allah ya dengan pujian yang orang lain belum memujinya. Maka ketika itu malaikat Jibril didatangkan oleh Allah dan berdoa seperti tadi. Nanti doanya saya share ke Bu Duta ya, biar nanti dibagi. Insya Allah. Ada yang bertanya lagi sebelum diakhiri? Boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begini Umi, saya ingin bertanya yang masalah syukur tadi Umi. Hidup ini kan semuanya ujian ya. Betul. Baik yang ibaratnya susah maupun senang, itu semuanya ujian. Kalau di dalam Islam itu Umi, kalau ujian itu kan ada yang namanya azab ya Umi. Kira-kira perbedaan antara ujian dan azab itu untuk orang muslim itu apa? Itu aja Baik. yang saya ingin tanyakan. Baik. Ujian itu bagi orang beriman. Ya. Di surat Al-Ankabut ayat 2 sok dibuka. Surat Al-Ankabut ayat 2 dibuka dulu supaya tahu nih. Kenapa sih saya diuji, kan saya udah sholat nih. Kan biasa manusia gitu ya Bu ya. Saya udah ibadah, udah sholat, udah semua dikerjain, udah sedekah. Kenapa dikasih ujian? Kenapa itu orang yang gak pernah sholat, kayaknya hidupnya nikmat-nikmat aja nih, gitu kan? Saya nih udah sholat dan segala macam perintah Allah saya kerjain, tapi kenapa saya masih diuji? Nah gitu. Kenapa ya Allah? Kata Allah, kenapa enggak? Ya. Sok dibuka surat Al-Ankabut, ketemu? Kenapa enggak? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa enggak? Kata Allah. Wah ini ya
why not? Ya. Ada Al-Ankabut ayat 2. Boleh dibaca Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku wa an yaqulu wa amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Ya. Surat Al-Ankabut ayat 2 ini sebuah pertanyaan dari Allah kepada kita hambanya. Kamu ngaku beriman, tapi apakah dibiarkan begitu saja dengan imanmu? Enggak. Ya. Karena itu untuk menguji, Allah uji untuk mengukur keimanan kita. Maka ujian itu sebuah tanda cinta dari Allah. Akan mengukur keimanan kita di Allah. Sejauh mana engkau beriman. Kalau mengaku beriman ya harus mau diuji. Karena ujian itu untuk orang-orang beriman. Surat Al-Baqarah 155, sok dibuka lagi. Ujian itu untuk orang beriman. Ya. Ujian itu untuk orang-orang beriman. Surat Al-Baqarah 155. Sudah ketemu? Pantes nih tehnya pahit. Karena saya minum teh harus sambil liatin ibu-ibu yang manis-manis. Bisa aja Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum minal khawfi Bagaimana di surat Al-Baqarah tersebut ayat 155 Allah firmankan. Tadi nih yang di Al-Ankabut ayat 2 tadi kan Allah bertanya, ketika engkau diberikan iman, ketika kamu mengaku beriman, akan dibiarkan begitu saja dengan keimananmu? Enggak. Dikasih ujian sama Allah untuk orang-orang beriman. Surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin. Dan pasti kata Allah, aku mengujimu dengan sedikit ketakutan. Betul artinya gitu? Coba dilihat Bu. Artinya nih 155. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, ya. Kekurangan harta juga dan buah-buahan dan sampai mendapat gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan pasti aku mengujimu kata Allah. Berarti ujian pasti enggak? Pasti. Allah bilang tadi, dan pasti walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan sedikit saja ketakutan. Kenapa di situ Allah nggak tulis banyak ketakutan? Cuma sedikit doang kata Allah. Kenapa? Jawabannya nih ada di surat At-Taubah ayat 40. Nyambung, sok dibuka. At-Taubah ayat 40. Saya sedang nggak buka Quran ya Bu ya, karena saya sedang haid. Jadi Ibu yang buka Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tansuruhu faqad nasarallahu idza akhrajahu alladziina kafaru thaniyal layli idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzala
السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dari dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itu yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik. Asbabun nuzul dari surat ini ayat ke-40 ya. Ketika kaum kafir Quraisy mengejar-ngejar Rasulullah bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika dikejar-kejar dan masuk di sebuah lubang, di sebuah goa. Yang goa ini sebelumnya oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditutupin semuanya dulu nih, Bu. Yang ingat nggak yang waktu ada laba-laba akhirnya, ya kan? Hingga orang-orang kafir nggak mungkin nih kalau bersembunyi di sini pasti rusak nih laba-labanya. Itu bala-bala tentaranya Allah. Maka asbabun nuzulnya ini ketika begitu berada di sebuah gua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih takut. Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan sepenggal ayatnya, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka kenapa tadi di surat Al-Baqarah 155 dikatakan minal khauf, sedikit saja ketakutannya. Allah uji dengan sedikit ketakutan. Kenapa? Karena Allah katakan di surat At-Taubah tadi, la tahzan, jangan sedih, aku bersamamu. Kan gitu. Allah tuh tahu kita, Bu, ketika kita dikasih ujian, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Maka tadi bertanya, bedanya ujian dan azab itu seperti apa? Ujian itu untuk orang-orang beriman. Lihat para sahabat diuji nggak kira-kira? Para nabi diuji nggak kira-kira? Istri-istri nabi diuji nggak kira-kira? Dengan sedikit ketakutan. Kita lihat contohnya Siti Hajar deh, istri Nabi Ibrahim. Ketika diberikan ujian, Siti Hajar beriman nggak? Wanita yang beriman. Ketika diberikan ujian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, buah-buahan jiwa, bahkan Siti Hajar nggak punya apa-apa ketika itu. Ya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di padang yang tandus, gak dibekelin apa-apa, hanya dengan seorang anak semata wayangnya Ismail alaihissalam. Ya. Tapi karena beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, maka dijalaninya dengan sabar. Karena yakin Allah tidak akan menyia-nyiakanku, Allah tidak akan meninggalkanku. Nih kalimat buat orang-orang yang beriman ketika diberikan ujian, Allah gak akan ninggalin aku walaupun orang-orang mungkin ninggalin aku, walaupun orang-orang gak peduli, gak mau nolong, tapi Allah akan selalu menolongku. Ini kalimat buat orang-orang beriman. Jangan putus asa, apalagi berprasangka tidak baik kepada Allah dengan ujian yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Lihat Siti Hajar, lihat